namanya, setidaknya eh, sekolah atau lembaga pendidikan itu masing-masing dari yang ada di posisi itu tahu perannya apa, posisinya di mana, dan harus apa. Sehingga tidak saling tumpang tindih dalam pekerjaan. Nah, di banyak tempat karena tidak ada SOP itu, akhirnya satu dengan yang lainnya pekerjaannya tumpang tindih. Kemudian yang kedua, memberikan kejelasan mengenai proses kerja dan tanggung jawab. Nah, proses kerjanya ketika ada SOP lebih jelas, lebih enak juga memahaminya. Misalkan seorang guru ketika ditulis SOP-nya apa saja yang harus dilakukan seorang guru, atau maunya tugas dan fungsinya kepala sekolah, misalkan ada wakakurikulum, ada kesiswaan dan sebagainya. Di sana ada mudir, kemudian ada kepala sekolah, maka ketika ada SOP yang jelas, standar operasionalnya jelas, maka mereka mengetahui di mana letak proses kerjanya itu dan juga tanggung jawab yang diemban. Berikutnya, terkait dengan menjelaskan keterkaitan antara satu proses kerja dengan proses kerja yang lainnya. Nah, kalau seperti ini kan tidak tumpang tindih, tetapi saling mendukung atau menyokong. Jadi tidak akan ada saling tumpang tindih, maunya pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh wali kelas, tetapi juga dikerjakan oleh guru biasa. Pekerjaan yang harusnya dilakukan eh, oleh pengasuh asrama, misalkan, malah dikerjakan oleh pengasuhan santri. Dan yang seperti ini akan tumpang tindih, tetapi ketika OP-nya itu jelas, dia akan tahu di mana letak dan batasnya. Kemudian tentang menjaga konsistensi dalam menjalankan proses kerja. Yang kelima, ada meminimalisir terjadinya kesalahan dalam melakukan proses kerja, dan terakhir, membantu melakukan evaluasi terhadap setiap proses kerja. Artinya bahwa adanya standar operasional prosedur itu, Bapak Ibu sekalian, tanggung jawab dan fungsi masing-masing unit di dalam lembaga pendidikan itu lebih terarah. Karena adanya juknis itulah akhirnya orang akan lebih ahli di dalam bidangnya masing-masing. Kalau tidak, maka biasanya akan terjadi kerancuan, nanti akan tumpang tindih satu sama lain. Nah, proses penyusunannya itu ini yang bisa ada masing-masing penyusunannya itu berbeda-beda. Tetapi inilah yang bisa saya sampaikan. Setidaknya ada 6 hal ya: persiapan, penilaian kebutuhan, pengembangan SOP, penetapannya, penerapan, dan juga monef. Nah, mulai dari persiapan misalkan, ketika sebelum menyusun SOP, persiapan yang diperlukan adalah siapa yang menulis standar ini. Gitu. Dibentuklah tim penyusun untuk membuat standar ini. Nah, jadi nanti pelaksana di lapangannya siapa, yang ngawasi siapa, atasannya siapa. Nah, persiapan ini perlu dilakukan. Kenapa? Karena ketika SOP itu asal dibuat, takutnya adalah ada cocokan atau kapabilitas dan kualitas dari penulisnya kurang misalkan. Maka penyusunannya akhirnya punya SOP tetapi tidak dipahami oleh eh, si penulis atau bahkan si pengguna SOP itu sendiri. Kemudian yang kedua, proses penyusunan SOP. Nah, terkait dengan proses ini eh, perlu dipahami bahwa membuat SOP itu dibutuhkan analisis tugas dan wewenang setiap unit kerja. Jadi ada nanti kalau di lembaga pendidikan Islam kan ada yayasan, ada kepala, ada waka, ada kepala PU, ada guru. Nah, di analisis ini harus dijelaskan lagi, harus betul-betul dipetakan kerjanya itu di mana saja. Harus
diamati proses dari awal sampai dengan akhir, apa saja dokumen yang dibutuhkan, apa saja SOP yang perlu dibuat. Jadi sehingga ketika nanti berjalan di lembaga pendidikan itu tidak lagi tumpang tindih dengan yang lainnya begitu. Nah, durasi yang dibutuhkan juga perlu dituliskan. Hasilnya itu bisa jelas. Akhirnya nanti luarannya apa. Jadi jangan sampai asal comot saja, kemudian ternyata tidak sesuai dengan lembaga yang kita pimpin. Dalam proses penyusunan, itu yang perlu dipahami adalah membuat flowchart atau diagram alur. Alur kerjanya bagaimana. Insya Allah akan kita contohkan. Dan ini di banyak lembaga, dia hanya mencontek, tapi tidak bisa memahami alur sesungguhnya itu seperti apa. Nah, apakah alur ini kan sebagai peta bahwa eh, kalau kita bilangnya timeline ya. Jadi pertama dimulai langkah kedua apa yang dilakukan sampai dengan langkah terakhir itu nanti digambarkan secara peta. Kemudian ada juga proses penyusunan SOP. Nanti ini dalam tahap ini yang perlu dilakukan adalah mengacu kepada pimpinan. Nanti kalau di bagian-bagian lembaga pendidikan Islam ya eh, apa namanya harus ada persetujuan dari kepala yayasan. Kalau di bidang kami kan ada di sekolah tinggi di kampus. Jadi pimpinan tertingginya adalah ketua atau rektor. Nah, itu harus diketahui bersama. Nah, nanti setelah dibuat pun harus ada yang mengoreksi itu agar alurnya dan apa yang ada di dalamnya itu eh, dibuat untuk difahami dan bisa dilaksanakan bersama. Nah, setelah semua itu dilakukan, maka tinggal proses penyusunan yang akhirnya nanti akan ditetapkan oleh kepala eh, sekolah atau pimpinan tertinggi dalam sebuah lembaga. Nah, saya akan berikan contoh, misalkan kalau Monef nanti setelah ini ya, setelah berjalan biasanya ada monitoring dan evaluasi agar SOP itu memang berjalan dan memiliki dampak terhadap kinerja para gurunya, para pendidiknya, atau staf yang ada di dalam lembaga tersebut. Nah, ini contoh diagram alur. Ini kurang ya, alir sebenarnya kurang L. Diagram alir, kita misalkan mulai dari mana nih? Ini contoh pendaftaran sidang skripsi. Ini saya buat sesuai dengan dimulai bekerja ya. Jadi misalkan ketika ada pendaftaran sidang skripsi, itu siapa yang akan memerlukan ini? Maka ada mahasiswa di situ kan. Mahasiswa melakukan apa? Yang pertama, menyerahkan berkas. Setelah menyerahkan berkas ke prodi, maka ada input formulir. Dari input formulir ini nanti di bawahnya ada dilihat syarat-syarat kelengkapannya. Nah, syarat kelengkapan, kemudian nanti harus ada syarat tes TOEFL, tes apa, itu ada di bagian apa gitu ya. Jadi ini adalah diagram yang bisa dibaca oleh eh, apa namanya orang yang akan melakukan melakukan operasional tersebut. Nah, ini juga harus dijelaskan. Nah, ini sebelum itu memang harus ada keterangan tanda-tanda simbol yang tadi itu coba Bapak Ibu jelaskan di dalam sebuah tabel. Jadi ini itu maksudnya apa gitu ya. Kemudian kalau ada segitiga itu juga maksudnya apa. Maka kemudian arahnya juga dijelaskan. Kalau dia merah itu garis pembatas rangkaian kegiatan atau umpamanya yang garis ada panahnya itu juga ada hubungan antara satu langkah dengan langkah lainnya. Nah, ini kira-kira langkah-langkah yang kita bisa buat ketika ingin membentuk standar operasional tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan,
maka silahkan kita buka sesi diskusi saja, karena dalam membentuk ini kayaknya lebih lebih asik untuk diskusi daripada disampaikan di satu pihak. Oke, silahkan Bapak Ibu sekalian. Jika ada yang didiskusikan, monggo. Ada Bapak Ibu? Halo, ya. Silahkan. Apakah seluruh anggota yang ada di struktur organisasi ada SOP-nya, termasuk pembina, pengawas, dan pengurus? Karena kadang atasan nggak mau ada aturan. Nah, ini yang perlu di apa namanya, diatur bersama. Mentang-mentang atasan nggak ada aturan itu kan ya juga salah. Aturan yang diberikan oleh panutan kita, misalkan ada Abu Bakar itu kan panutan ya. Dia membuat SOP sederhana, misalkan begini. eh Jika saya berada dalam kebenaran atau keimanan, maka taatlah kepadaku. Jadi fa'ainuni gitu kan. Nah, hal yang demikian itu tetap harus ada aturannya. Karena manusia ini kalau tidak ada aturan-aturan yang jelas, maka takutnya overload. Begitu. Walaupun pembina, pengawas, bahkan justru pengawas dan pengurus itu harus ada apa namanya SOP-nya, biar tidak saling melewati atau melangkahi. Nanti pembina yang harusnya membina malah tugasnya seperti pengawas, atau pengawas yang harusnya mengawasi kinerja malah eh, dia yang tugasnya seperti pengurus. Yang hal seperti inilah yang harus apa namanya dibuat aturannya agar bisa eh, disepakati bersama gitu. Ya, ada yang lain? Terima kasih Pak Adi Prasetya ya. Yang lain boleh dari apa chat juga boleh. Nanti saya akan mencoba memberikan contoh. Saya kirim ke Ustadz Effendi draftnya ya. Contoh-contoh itulah. Kalau ini kan PPT saja. Ya, Ustadz Asril ada yang ditanyakan? Eh, Begini ya, Seth. Eh, dalam sebuah lembaga itu payung hukumnya kan ada yayasan gitu kayak ya. Yayasan kadang-kadang membangun lembaganya itu kan ada beberapa pola. Ada yang pola itu dia hanya sekedar payung hukum saja. Jadi diberi kewenangan oleh lembaga itu untuk mengelola sendiri. Ada lagi itu lembaga yayasan sendiri yang telah punya produk eh, apa namanya produk akademiknya begitu. Nah, kalau yang pola yang pertama itu gimana yang terbaik gitu? Kalau apakah pola pertama yang mana mereka hanya sebagai payung hukum, lalu sebagai pelaku adalah manajemen pendidikan atau di pondok pesantren, para gurunya, kepala sekolahnya atau mudirnya begitu. Ini apakah akan terjadi dan terjalin nanti kerjasama yang baik? Sebab pengalaman-pengalaman sebelum kadang yayasan itu ada intervensi juga begitu kan ke dalam yayasan. Jadi ini bagaimana sebaik pola seperti apa yang bisa kami ini antara Baik, sehingga eh, terbangun kerjasama. baik, syukron Ustadz Asril. Yang tentu di pihak yayasan itu harus ada batasan-batasan kepengurusan, tupoksi yang jelas, apa yang dia urus dengan lembaga itu ya. Saya kasih contoh pola yang mudah sekali.
yayasan ini biasanya dia lebih kepada berperan sebagai leader, monitoring saja. Artinya Iya, secara teknis tidak ikut dalam lembaga. Kalau dalam pendidikan berarti ya dia tidak secara langsung mengurus aturan-aturan yang ada di sekolah. Nah, iya, tetapi yayasan berhak mengganti eh, pimpinan yang ada di dalam sebuah sekolah itu karena dia punya prerogatif. Tetapi secara teknis semuanya dipasrahkan kepada kepala sekolah. Nah, kerjasama ini harus jelas ditulis di awal. Jadi agar tidak ketika berjalan ada salah sedikit di guru, malah yayasan langsung yang turun tangan. Itu kan iya, ibaratnya malah langsung langsung apa ya? Itu kalau yang seperti itu kepala sekolah atau mudir sekolah itu tidak ada wibawanya jadinya nanti saat astir. iya, iya, Wibawa itu kan harus ada nampak di mudir. Jadi begitu kuatnya dia, maka kepercayaan itu dari yayasan harus diberikan kepada kepala sekolah. Gitu. Ya tetap secara kesepakatan kerja apa yang diurus oleh yayasan, apa yang dilakukan oleh kepala sekolah atau mudir itu harus jelas dituliskan dalam sebuah kesepakatan bersama gitu. Itu saat kira-kira saat. iya, betul betul. Hmm. Syukran Agak Ustaz. ya agak sensitif memang saat yang manajemen tuh Iya, agak sensitif. betul betul betul. Kadang Benar tuh. Benar. nggak semua saat. Ana ngasih usul itu setelah 3 tahun baru bisa difahami oleh pengurus. Oh maunya ternyata seperti ini. Tapi ketika Iya. awal awal ngusulin Mm-mm. itu dikira ada kepentingan kita, Iya, dikira itu kepentingan kita dan seterusnya. Tapi ya mudah-mudahan dengan memberikan alasan-alasan yang jelas, pertimbangan yang lebih logik ya, lebih masuk iya, akal, insya Allah akan lebih apa namanya dimengerti oleh apa namanya yayasan ataupun pengurus. Makanya nanti kalau ada pembina pengawas, ya sesuai tugasnya. Gitu. Kira-kira itu, Sat. iya, iya. Terima kasih. Syukran. Barakallahu fiik. Ya, Apa San? ya, betul, Sat. Jadi begini San, suatu lembaga misalnya kita contohkan lah di atasnya ada yayasan, kemudian di bawah yayasan itu ada pondok pesantren. Nah, nanti di bawah pesantren ini ada lagi unit-unitnya, ada MI, ya kan, ada MTS, ada aliyahnya. Nah, kita bicara ideal nih Zat, terkait dengan SOP. Ini idealnya apakah unit yang membuat SOP atau pesantrennya ataupun yayasan? Karena misalnya kalau unitnya yang membuat SOP, tentu kan bisa jadi berbeda, ya kan? SOP MI, SOP MTS, SOP MA, ya kan gitu. Nah, sementara kadang kalau pondok atau yayasan, memang dia bicaranya ADRT aja, ya kan gitu. Artinya aturan secara umum. Kayak gitu. Itu aja Ustaz. Oke, Afwan. Ana ulangi ya, Afwan. Syukron Ustadz Inhu, Ustadz Ahmad ya. Jadi terkait dengan siapa sih yang menyusun, menyusun itu perwakilan daripada unit-unit yang ada. Nanti kalau ada pimpinan ya pimpinan perwakilannya siapa,
dari yayasan ada, dari sekolah ada, dari madrasah, dari ibtidaiyah, sehingga ketika membuat itu holistik, kena semuanya. Nah, setelah dibuat, baru nanti ada tim pengkoreksi. Nah, tim penyusun ini berasal dari semua elemen agar tidak ada yang tinggal gitu. Nah, kira-kira itu, Sat. Siap, Sat, siap. Oh, Ini agak belum menyentuh ini kita ya, praktik. Memang harus praktik, Sat. Paling enak kalau nyusun kayak gini tuh praktik, Sat. Eh, iyalah. Fadol, kalau ada yang lain para asatid. Oke, asatid, apakah ada pertanyaan yang lain? Fadol, Ustadz, ada siapa? Ustadz Nur Halim boleh kalau mau nanya. Belum, Ustaz. Ya, sementara udah disampaikan tadi. Ini pengalamannya sama mungkin dengan yang disampaikan antum, Ustaz tuh. Artinya pemahaman yang kami sampaikan ke pengurus itu mereka melihat ada maksud kepentingan gitu ya. Padahal kita menyampaikan itu demi keteraturan supaya yayasan itu berjalan dengan baik. Karena sementara ini kan yang terjadi gini, Ustaz. Di lembaga kami itu, ketua yayasan itu, saya menyampaikan, Bapak itu sebagai ketua yayasan, levelnya itu di atas, jangan sampai turun sampai kecomberan begitu, bahasanya gitu. Tapi ini sampai sekarang pun seperti itu, Ustaz. Dia itu apa ya? Jadi pegang betul-betul ke teknisnya gitu. Yang bikin kami itu agak bahasa kami itu juwet gitu, gemesin gitu. Itu beberapa kali memang ini kan kebetulan juga saya sama istri itu kan di situ juga ya. Posisi saya di yayasan sebagai biro pendidikan dan istri saya di situ selain juga sebagai pengurus yayasan juga ikut mengajar. Di sisi lain ketua yayasan juga sebagai guru di situ. Itu seperti itu. Ini kira-kira pengalaman antum gimana satu untuk solusi yang bisa menjembatani supaya padahal udah beberapa kali kita sampaikan itu, bahkan sampai dewan pembinanya itu udah antum nggak usah ikut ngajar, antum udah di kantor aja diem aja gitu, delegasikan kepada guru yang lain karena kalau seperti ini terus nanti apa bahasanya itu Anda tidak punya marwah gitu sebagai ketua yayasan seperti itu. Khair, Sat. Jadi ajak ngopi aja, Sat. Bahasa kita itu diajak ngopi. Artinya apa? Kenalkan dia dengan level yang lebih tinggi. Ajak dia duduk dengan para pimpinan. Ajak dia duduk dengan kolega-kolega yang memegang yang visioner dan seterusnya. Jadi perlu ada Ustadz ini ajak pimpinan yayasan untuk duduk dengan orang-orang penting. Jadi memahamkan dia dengan kata-kata sulit, maka pahamkan dia dengan cara apa namanya langsung mengajak. Gini loh, nanti insya Allah suatu saat dia akan terbuka kalau level pertemanannya lebih tinggi. Kalau level pertemanannya selalu dengan di bawah ya dia akan merasa ngutek-ngutek di situ aja. Tapi coba perkenalkan dia, pokoknya Bapak Ustadz Nur Halim ini cari studi banding, kemudian kenalkan dengan orang-orang yang kira-kira dekat lah, entah kadis lah atau siapa duduk bareng lah gitu kan, namanya sebagai apa gitu. Memang ada yang tidak paham tentang manajerial, tetapi dengan cara seperti inilah dia akan memahami posisi dia itu di mana gitu. Ya mudah-mudahan inilah bisa Nah itu susahnya itu berubah ke situ. Kita
Maksudnya ini kan juga orang tua gitu. Pandai-pandai antum berarti saat. Iya. Tapi gemes Ustaz, sampai sekarang itu masih terjadi permasalahan seperti itu. Kita artinya gimana ini memberikan penjelasannya. Ya, ya itulah saat itu seni manajemen. Jadi seni manajemen kalau enggak, ya kita mencari akal terus bagaimana cara bagaimana cara eh, mengerjakan sesuatu gitu. Tapi lama-lama bisa lah, itu bisa berubah ketika ditemukan dengan orang yang tepat gitu. Ada lagi yang lain para asatidz yang bisa kita diskusikan terkait dengan SOP. SOP ini bukan hanya tugas dan wewenangnya kepala sekolah ya, tetapi juga bisa prosedural pemeliharaan aset, prosedural eh, pengadaan barang, prosedural dalam pembinaan kelas atau pembinaan santri dan lain sebagainya. Makanya ada analisis kebutuhan, kira-kira apa saja sih yang dibutuhkan dalam standar operasional itu. Gimana Asatidz? Ya, Ustaz. Awad Ya, nanya satu lagi. Fadol. Iya. Mengenai SOP tadi udah Ustaz singgung mengenai SOP. Kita membuat SOP ini apakah sesuai dengan tuntutan di lapangan atau kita yang terbaik kita adopsi hasil daripada studi banding ke sana sini atau bagaimana sih? Apakah kita menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan di tempat kita, di sekolah atau di lembaga kita, sehingga dirumuskanlah dengan kesepakatan bersama SOP-nya, atau sebagian juga punya ide gimana kita studi banding, kemudian kita adopsi beberapa yang mungkin bermanfaat dijadikan sebagai SOP. Ya, itu aja. Ya, studi banding dan adopsi itu sangat baik, sangat baik. Tetapi ketika mengadopsi dan studi banding, perlu juga analisis SDM yang kita punya. Gitu, Sat. Jadi analisis SDM, analisis kebutuhan, mamanya Ustadz ini mau buat standar operasional penerimaan siswa baru. Kalau mamanya di tempat Ustadz tidak ada SDM yang bisa memegang IT, ternyata waktu ke sana studi bandingnya sudah IT semua, ya nggak perlu dilaksanakan. Jadi tetap dikembalikan lagi kepada pribadi kita. Ya seperti ayat saat fattakullah mastata'tum gitu saat kira-kira. Jadi kita contoh ya tidak sepenuhnya, tetap ada adaptasi juga di mana kita tinggal, SDM yang kita punya itu jangan sampai di copy habis kemudian kita laksanakan. Karena kadang ketika kita melaksanakan mengcopy saja, ada yang nggak kita paham ternyata kadang. Apa maksudnya dari mereka meletakkan seperti itu gitu Sat. Ya, gitu kira-kira Sat. Berarti lebih kayak inilah ya, lebih menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan di lembaga sendiri gitu. Khair Sat, itu bagus itu Sat. Disesuaikan dengan apa yang kita perlukan, itu lebih penting Sat. Jadi kan beda kondisi, beda SDM, banyak yang kita beda daripada nanti kita membuat terus ternyata tidak bisa dipakai, gitu loh. Makanya studi banding pun melihat yang kira-kira bisa kita contoh, gitu Sat. Nah, Ustaz. Iya. Ini Ustaz. Boleh minta saran terkait ini kan ada beberapa alternatif yang mungkin harus saya lakukan gitu ya. Walaupun mungkin ini agak ekstrim itu ya. Artinya teknik mereposisi struktur yayasan itu baiknya gimana Ustaz dengan kondisi yang seperti itu gitu. Ustaz Nur Halim orang yayasan ya?
Ya, saya itu pendiri yayasan. Cuma memang awalnya itu saya hanya memfasilitasi. Oh, ya itu bil hikmah wa mau'idhati hasanah Zat kalau itu. Ya, kemarin itu terakhir itu pas waktu ada halaqah itu disampaikan oleh dewan pembinanya. Udah kalau seperti ini kondisinya, ini reposisi saja. Itu seperti itu. Ketua yayasan diganti di bagian apa gitu? Apa di dewan pembina kah? Apa Boleh Zat. sebagai kepala sekolah gitu? Ketua yayasan angkat sebagai dewan pembina, bagus. Iya, ya Dan seperti itu. gantikan dengan yang lebih lincah, gitu nggak apa-apa juga. Gitu Zat. Gitu Kalau ya. kalau antum masih di kalangan keluarga, bisalah itu. Ini Tapi posisinya kalau memang antum orang luar, semuanya, Sir. hah? Orang luar semuanya. Nah, kalau Jadi, orang luar agak sulit saat ya karena yayasan kan milik keluarga. iya, iya. Artinya begini, struktur di kami itu begini, Ustaz. Ketua yayasan saya pendiri dan teman-teman yang lain itu memang semuanya orang luar ya, bukan keluarga lah. Karena teman-teman yang sevisi begitu ya. Kemudian setelah terbentuk itu kami punya unit-unit. Nah, unit MI yang sekarang itu kepala sekolahnya itu kakak saya gitu. Yang ternyata dia lebih condong mengikuti arahan dari ketua yayasannya yang tidak tidak yang punya inilah seperti itu. Kemudian dengan kondisi seperti itu uh, jadi agak-agak ini juga artinya agak apalah kurang nyaman juga gitu. Sedangkan setiap hari itu istri saya sebagai pengajar itu selalu mengawasi aktivitas dia sebagai kepala madrasah. Selain itu juga ketua yayasan yang ikut ngajar juga sama gitu ya. Sehingga semua kekurangan yang memang harus diperbaiki itu masih susah untuk dikondisikan karena kesannya itu saling menutupi gitu. Ada orang yang dituakan, Zat. Ada itu ya, ya yang dihormati sebenarnya. Kalau kalau tua sih nggak ada yang tua sih, semuanya tua semua. Oh, Yang paling tua ketua yayasannya malah. ya deketin dengan cara yang inilah, Zat. Nggak usah dengan aturan, dengan gaya-gaya adat kita ini orang timur lah. Jadi yang seperti itu kadang bisa diselesaikan dengan cara yang sesuai dengan adat. Iya, Ya iya, mulai iya. dengan dekat dulu kita, akhirnya mengambil kepercayaan beliau. Setelah mengambil kepercayaan beliau, baru bisa mengubah beberapa hal yang ada di dalam yayasan itu. Iya, iya. Tapi kalau kita tidak mendekati apa namanya secara emosional, itu kadang susah juga Sat. Iya, iya. Jadi masalah juga nanti antum kayak gitu. Hmm. Gitu Sat. Ya kayak Iya, Muawiyah dekat dengan Amr bin As mendekati Muawiyah gitu kan. Akhirnya dia jadi orang kepercayaannya dan seterusnya begitulah Sat. gitu ya. Iya, iya, iya. Ya, ya ini memang masih masih susah untuk memproduksi SOP yang tepat gitu karena kondisinya masih seperti itu. Ada kegiatan yang dikit-dikit Sat, nggak masalah itu Sat. Oke, siap, siap. Syukran. Hai. Siap Sat. Ustadz, mau tanya Ustadz. Ya, Fadol, Fadol. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau minta ini apa saran, masukan yang tadi Ustadz katakan tentang yayasan milik keluarga ini sulit kalau orang lain masuk gitu. Ini maknanya apa, Tat? Syukron, Tat. Baik, Ustazah. Jadi yayasan biasanya kan mencari ini ya, apa namanya? Menjaga kepemilikan. Jadi itu sudah menjadi hal yang umum, tergantung yayasannya sih. Tapi rata-rata yayasan tuh ya
orang-orang terdekat dia yang akan menjadi pimpinan-pimpinan yang ada di situ. Maka cara mengubahnya biasanya kita dengan pendekatan yang baik dulu dengan mereka secara emosional baru bisa ada perubahan. Kalau kita baru datang terus dengan ide-ide yang melonjak padahal kita belum terlalu dekat dengan dia, belum dipercaya, maka biasanya akan agak sulit untuk perubahan itu gitu. Gitu kira kita Ustazah Dian. Ustadz, tapi kan tetap baik-baik saja kan kalau misalnya yayasan yang punya keluarga diolah oleh keluarga sendiri begitu, tanpa harus memasukkan orang luar yang dia tidak tahu visi misi kita gitu, mungkin akan terganggu. Itu mungkin sah-sah aja kalau dikelola tetap oleh keluarga, Tat. Boleh, boleh. Itu tidak ada yang salah, Bu. Jadi Ustazah boleh, karena itu milik sendiri memang, boleh saja. Tapi dalam mencari SDM unggul, itu kadang di keluarga kita kurang gitu. Maka harus ada bantuan dari luar. Nah, bantuan dari luar inilah yang mungkin ada SOP biar tidak terlalu melangkahi wewenang-wewenang yang ada. Kira-kira gitu ya, Zah. Ya, syukron, Tat. Khair. Pak, ada lagi Bapak Ibu sekalian? Menarik memang kalau ini kita latihan nyusun SOP sekalian biar bisa dipraktekkan di lembaga masing-masing. Ayolah dimulai, Ustaz. Gimana caranya? Nah, nanti zoom aja lah, nggak apa-apa Ustaz Nur Halim. Kontak saja lah. Ya, siap, 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 insya Allah. Saya kira itu kalau tidak ada pembahasan lain mungkin. Sebentar, Ustadz Ya, Ramada kayaknya kalau ya. nggak salah pertemuan pertama tempo hari mau memberikan instrumen penilaian guru deh. Di WA saya Bu. Di WA, Di di WA grup. nanti nggak saya hubungin saya nanti saya kirim. Oh ya sudah, berarti di Japri gitu ya. Iya di Japri aja Bu. Oh ya sudah, ya Nanti saya syukron, kasihkan Tat. contohnya. Nanti apa yang diperlukan saya ini Oh iya ya, kasihkan. syukron ya, Tat Jelas. ya. Ya ya. Khair, ada lagi para asatid? Ustaz, Ya, Tonton. Ustaz Adi Prasetyo. kan memang tiap lembaga ada karakteristik, ada pesantren salafiyah atau klasik gitu, ada lembaga yang modern, sekolah modern, dan sekolah internasional. Berarti memang penyusunan SOP ini ada levelnya atau tingkatannya, Ustaz, kalau memang seperti itu. Nggak bisa disamakan ya. Betul saat SOP itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga. Jadi bisa jadi diterapkan di lembaga lain bisa kalau sistem SDM yang dimiliki sama. Tapi kalau dari kurikulum berbeda, kalau dari DM-nya berbeda, itu akan sulit sekali diterapkan. Misalkan dari pondok modern ke pondok pesantren salafiyah aja udah berbeda. Gimana SOP-nya mau sama gitu. Antara sesama pondok modern pun kurikulumnya berbeda. Jadi nggak mungkin juga sama. Nah, itulah karakteristik yang berbeda itu nggak bisa kita asal copy paste saja gitu. Kira-kira gitu saat adik. Iya, terkadang kan di realitasnya seperti ini, Ustaz. Eh, Mungkin karena semangat yang tinggi ya, jadi mungkin ngacanya atau lihatnya itu ke berbagai sekolah yang punya level internasional atau apa, seneng gitu. Padahal
di kondisi internal sendiri itu baru sampai ke ini kita masih tradisional seperti itu. Nah, kadang itu bingung jajaran bawahan itu nggak bisa mengimbangi dengan keinginan ya gitulah. Terus gimana gitu loh. Itu betul saat. Makanya ada analisis kebutuhan tuh. Jadi setelah kita merancang draftnya, apa sih yang dibutuhkan? Nah, itu yang kita tulis. Boleh dari internasional, kita contoh aja. Tapi di bagian apa kita contoh? Tidak semuanya gitu. Dan itulah yang kita kita jelaskan kenapa begini, kenapa begitu. Tapi kalau asal ambil, jangankan yang melaksanakan, jangan-jangan yang nyusun itu juga agak bingung maksudnya apa gitu kan. Jadi kira-kira itu untuk pembuatan SOP itu. Ada lagi Bapak Ibu sekalian, asatid? Nah, kalau tidak sambil saya membuat sebuah ini ya, rangkuman terkait dengan penyusunan ini. SOP itu dibuat mulai dari SOP pimpinan sampai dengan bawahan. Dibuat juga selain itu juga ada alur pendaftaran bisa dibuat, semuanya bisa dibuat menggunakan itu. Nah, itu tergantung daripada sekolah mau buat atau enggak. Untungnya ketika kita membuat ini adalah 1, 2, 3 tahun itu akan memiliki kualitas dan mutu yang sama, tidak akan berubah-ubah. Tapi kalau tidak punya, itu masalahnya. Dia tiap tahun akan berganti, tiap tahun akan berubah. Gitu. Dan tidak ada tolak ukurnya suksesnya sampai mana, begitu kira-kira. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa disampaikan pada diskusi kita. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu, Satip? Lagi Ustaz, maaf. Ya, monggo, monggo. Halo. Monggo, Sat. Ya, lanjut. Ya, maaf internetnya agak lemot. Iya, gitu Ustaz. SOP itu kan eh, lebih banyaknya memang yang diperhatikan adalah SDM-nya ya Ustaz. Tapi kan SDM itu apa ya terkena dampak dengan kondisi keadaan yang lain gitu Ustaz. Misalkan kondisi keuangan dan kondisi sarana dan lain sebagainya sehingga SDM ini memang terbatas. Seperti itu Ustaz. Mau meningkatkan kompetensi atau keahlian terkadang juga Ya, kendalanya di situ. Itu seperti apa Ustaz? Apakah karena memang terbatas. penyusunan SOP ini eh, Karena terbatas itulah saat perlu dibuat yang paling sederhana. Nanti 2 tahun ini dengan aturan yang sederhana, 2 tahun berikutnya ditingkatkan dan begitu seterusnya. Jadi ada ukuran dan target yang ingin dicapai gitu saat. Jadi kalau kita hanya sekedar terbatas nggak usah buat, terbatas nggak usah terbuat, maka peningkatannya malah nggak ada nanti. Tapi kalau kita sudah buat, maka kalau hari ini buatnya seperti ini, maka 2 tahun lagi harus lebih bagus gitu saat ada target-target itu. Gitu saat kira-kira ada lagi?
Baik. Ada lagi para satib? Kalau tidak, nanti boleh kita sharing lebih dalam, bisa di WA, nggak apa-apa juga Satib. Kalau hari ini tidak terlalu apa namanya, lengkapnya dan sebagainya. Baik, saya kira itu. Gimana Ustadz Effendi? Cukup Ustaz, sementara dulu. Nggak apa-apa. Sat. Nanti Nyambung. kabari aja ya Sat kalau memang perlu diskusi Iya, lagi ini Sat. perlu mendalam, pembahasan lebih mendalam ini. Fair. Baik Sat. Terima kasih atas perhatian pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para asatid yang sudah bersedia hadir untuk diskusi terkait dengan manajerial SDM apa namanya pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa ketemu di lain kesempatan. Silahkan bisa kontak saya juga nggak apa-apa, hanya sekedar untuk bertanya-tanya. Mungkin bisa nanya dengan Ustadz Abdullah Effendi juga, kontaknya ada kok di sana. Saya kira itu Bapak sekalian, kita akhiri dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Alhamdulillah. anta Asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu Astaghfirullah wa ilaik. atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu. Ya. Syukran kasiran barakallahu.